Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah laporan bisnis. Dan kali ini kita sudah masuk di materi laporan bisnis. Nah, walaupun judul mata kuliahnya laporan bisnis, isinya macam-macam, kita langsung fokus di materi laporan bisnis. Jadi, laporan bisnis itu apa aja? Nanti kita akan bahas detailnya di dalam. Jadi, kita akan bahas part per part. Jadi tidak terlalu banyak nanti pada setiap pertemuannya, jadi mempermudah kalian nanti menyerap informasi yang ada di laporan bisnis. Oke, langsung aja ke materi. Jadi tujuan dari pembelajaran materi laporan bisnis ini, setelah kalian bisa menyelesaikan mata kuliah ini, nantinya mahasiswa akan bisa menyusun dan mengetik laporan bisnis dengan struktur dan display yang benar. Ini fungsinya apa sih nantinya? Nantinya kalau kalian lanjut di tingkat 3, nanti bisa mensupport mata kuliah yang ada di tingkat 3. Oke, walaupun di perkuliahan ini nanti kalian tidak bisa merasakan secara langsung apa sih manfaatnya laporan bisnis ini, nantinya di dunia kerja pasti akan berhubungan dengan laporan bisnis, apalagi kalian nanti posisinya di administrasi atau di sekretaris, pasti lebih banyak. Selain itu, laporan bisnis ini bisa digunakan juga di dalam organisasi bisnis. Di organisasi bisnis, walaupun kalian di posisi admin, di low management, atau di sampai di atas ya manajemen, bahkan nanti kalian bisa jadi manajer, laporan bisnis ini akan jadi acuan kalian nantinya memberikan informasi terhadap klien, atasan atau bawahan, dan nanti juga digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan, jadi didasari dari laporan ini. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai kriteria laporan bisnis. Biasanya laporan bisnis ini bersifat netral atau memihak. Ini jelas karena biasanya laporan bisnis hanya menginformasikan apa yang di lini bisnisnya. Tidak ada pengaruh atau intervensi politik dari luar. Yang kedua adalah memiliki tujuan yang jelas. Jelas menurut apa? Ini tujuannya laporan untuk apa? Saya tadi sudah kita bahas banyak kemarin, ada laporan keuangan, laporan ilmiah, itu juga salah satunya di laporan bisnis. Yang ketiga adalah menyajikan fakta untuk tujuan bisnis. Nah, jelas ya, fakta untuk tujuan bisnis. Yang keempat adalah memiliki pesan yang objektif, jadi langsung pada sasarannya, tidak seperti laporan-laporan lain yang paragrafnya dikembangkan supaya pembaca menarik. Jadi laporan bisnis ini langsung tujuannya apa. Yang berikutnya adalah susunan teratur. Jelaskan ya, jadi laporan bisnis pun punya jenisnya. Ada yang short report, ada yang long report, yang nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan. Nah, ini biasanya yang sering digunakan di perusahaan. Kenapa? Kita nggak bisa mengambil suatu keputusan karena kita nggak ngerti juga apa yang harus diambil. Kalau misalnya di dunia marketing, laporan yang digunakan laporan penjualan itu yang nanti digunakan untuk menentukan strategi-strategi. Nah, strategi ini yang biasanya nanti diambil oleh satu pimpinan perusahaan. Seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau pejabat yang terkait di dalam perusahaan. Oke, kita sudah masuk dalam kategori laporan. Jadi untuk kategori laporan cuma ada dua. Ada laporan pendek atau short report dan laporan panjang long report atau detail report. Ini fungsinya apa? Juga beda laporan pendek dan laporan panjang. Dan detailnya kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah short report structure. Jadi short report structure ini
Isinya biasanya ada informasinya, ada 5 poin yang ada di suatu report. Yang pertama ada term of reference atau TOR, yang kedua adalah investigation procedure, yang ketiga adalah finding, yang keempat adalah conclusion draft, dan yang kelima adalah recommendation. Nah, ini biasanya sajarnya ini sedikit susah untuk cari informasi ini. Jadi kita akan bahas satu-satu apa itu TOR, apa itu finding, apa itu recommendation di slide yang berikutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas term of reference atau TOR. Jadi ini bukan TOR yang ada di Avenger ini ya. TOR yang di sini ini adalah terminologi. Kalau namanya adalah terminologi. Biasanya penulis akan mencantumkan ini kepada pembaca agar penafsirannya tidak ganda. Jadi memang langsung to the point-nya apa sih itu yang akan ditulis. Paling mudah nanti kita pakai contoh aja. Oke, yang pertama contohnya adalah dari Tor adalah quick count. Quick count ini juga bisa multitafsir. Menghitung cepat apa dulu? Namanya kan artinya quick count, menghitung cepat. Nah, kalau quick count ini disandingkan dengan informasi tentang pemilu, berarti quick count yang dimaksud di sini adalah perhitungan cepat dari lembaga-lembaga independen survei yang menghitung uh, berapa jumlah yang dicoblos. Ini quick count yang dimaksud di pemilu legislatif. Atau ada lagi, ini contoh yang kedua adalah background. Background ini juga multitafsir. Jadi kita lihat kontennya dulu. Kalau misalnya ngomongin pemilu, background di sini yang dimaksud adalah background politik atau background pendidikan atau background yang lain. Jadi kalau ngomongin ini berarti background politik yang berbeda-beda. Berarti background politik yang di sini adalah background yang arahnya menuju kesamaan kalau ngomongin di background politik. Yang berikutnya adalah investigation procedure atau bahasa gampangnya adalah metode pengumpulan informasi. Jadi metode pengumpulan informasi ini kita bisa menggunakan banyak literasi. Banyak literasi ini kita bisa menggunakan buku atau bisa mewawancari langsung atau kita bisa pengamatan, bisa angket, ada kuesioner. Paling mudahnya bahasanya adalah investigation procedure seperti itu. Jadi apa aja contohnya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di contoh ini adalah investigation procedure. Jadi yang saya garis biru ini adalah investigation procedure. Peneliti memerlukan data hasil pemilu legislatif dengan cara dokumentasi melalui internet. Nah, dokumentasi ini kan juga macam-macam dari internet. Ada yang bisa dilihat dari beberapa lembaga quick count. Jadi dari lembaga quick count ini nanti didokumentasi update-nya seperti apa. Terus ada lagi ini adalah dan 5 besar hasil sementara pemilu 2019 ada bersumber dari perhitungan suara. Dari perhitungan suara ini bisa secara langsung di tempat dan berdasarkan pengumuman hasil resmi dari KPU. Jadi informasinya adalah resmi dari KPU. Dan quick count. Quick count ini sebenarnya sama kayak TOR tadi kan. Jadi caranya dengan apa investigasi ini dengan quick count tadi atau perhitungan cepat. Seperti ini contohnya. Yang berikutnya adalah finding atau hasil pengamatan. Ya, kalau misalnya hasil pengamatan ini bisa ada dua. Yang pertama pengamatan secara langsung atau pengamatan secara tidak langsung. Jadi isi laporannya ini berisi tentang pembahasan tentang hal-hal yang penting secara mendetail.
dan biasanya isinya adalah temuan fakta yang penting atau relevan dengan kondisinya atau dengan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau biasanya kalau kita bahas ini adalah konten, ya udah faktanya apa yang ada di laporan bisnis kayak gitu. Nah, ini dari contoh kita lihat ada paragraf. Berdasarkan menjalankan KPPS, maka terdapat diketahui bahwa pemilih tahun 2019 pemilih harus melaksanakan pencentrengan sebanyak 4 lembar suara. Jadi fakta di lapangannya, ini yang saya garis biru. Pencentrengan sebanyak 4 lembar suara ini, ya sudah, ini finding atau temuan di lapangannya. Prosedur pemilu yaitu pertama pemilih terdahulu mengumpulkan surat undangan memilih ke tempat pendaftaran, kemudian menunggu giliran. Nah, ini faktanya juga. Untuk mendapatkan surat suara, kemudian menuju ke bilik suara. Ini juga finding temuannya. Yang telah disediakan dan berakhir pemilihan harus mencelupkan jari ke tinta. Nah, ini kayak sepertinya ini adalah prosedurnya. Sesuai enggak dengan di lapangan? Ataukah itu cuma sekedar peraturan yang harus diomongkan tapi fakta yang tidak sesuai dengan lapangan? Jadi ini dicocokkan peraturan dengan apa yang ditemukan di lapangan. Itu contohnya dari finding. Yang berikutnya adalah conclusion drawn. Paling gampangnya kesimpulan. Jadi kesimpulan, saya contohkan ini kalau di laporan ilmiah pasti di bab terakhir itu ada laporan kesimpulan dan saran. Nah, conclusion drawn ini yang dimaksud adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah apa? Yang dari informasi yang sudah kita bahas tadi, kita kemukakan kembali. Informasi apa aja sih? Yang pertama adalah fakta-fakta yang telah dibahas, yang kita highlightkan di dalam informasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus kita tambahi dengan opini pribadi kita. Jadi fakta-fakta yang tadi tidak hanya ditulis dengan fakta real lapangan, tapi dengan pendapat kita mengenai fakta yang ada di lapangan. Dan itu yang dimaksud adalah conclusion drawn atau kesimpulan. Nah, paling gampang ini juga kita kasih contoh aja juga. Oke, ini adalah contoh dari conclusion drawn. Ini masih berhubungan dengan yang tadi informasi. Dari laporan data dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat untuk sementara ini memimpin suara pada pemilihan legislatif 2019 dengan jumlah suara sebesar 21,45%. Jadi ini kesimpulan, ya kesimpulannya sudah, ini dengan sesuai dengan faktanya. Dan kita tambahkan dengan pendapat pribadi. Jadi sehingga Partai Demokrat berhak untuk menunjuk presiden dari partai tersebut. Sedangkan partai-partai yang lain harus bisa berkoalisi. Nah, ini kan opini pribadi setelah itu. Jadi ada fakta yang tersaji dan berikutnya ada opini yang kita tambahkan dalam kesimpulan. Ini pendapat pribadi. Dan berikutnya adalah recommendation. Jadi recommendation ini biasanya saran-saran ya. Jadi setelah kesimpulan yang telah kita rumuskan tadi, baik dari fakta dan dari pendapat, kita tambahkan juga rekomendasi apa yang bisa kita berikan dari kesimpulan yang ada di atas tadi. Contohnya paling mudah adalah, contoh paling mudah adalah, jadi untuk mempertegas lagi ya, contohnya ini adalah untuk menghindari terjadi kesalahan informasi dalam laporan ini, kami harap mengupdate data per 3 jam sekali melalui misalnya dari webnya KPU atau webnya orang pemerhati informasi yang tidak verifikan yang atau lembaga-lembaga yang independen mengenai informasi yang tadi. Jadi ini contohnya recommendation-nya. Ini contohnya siapa? Misalnya ada untuk blogspot hasil pemilu legislatif. Ini contohnya. Atau www.kpu.go.id. Itu bisa juga jadi rekomendasi. Ini mempertegas bahwa kalian juga mereferensi dari situ juga informasinya. Biar tidak
tidak diintervensi oleh pihak-pihak, oh ini ngarang, wah ini nggak jelas, lembaganya yang digunakan tidak kredibel informasinya atau dari asal usulnya, itu gunanya untuk rekomendasi. Oke, sekarang langsung kita masuk dalam bentuk laporan pendek. Yang secara umum laporan pendek itu contohnya ada memo, surat, tabel, dan paragraf. Tapi untuk contohnya atau detailnya mengenai apa sih memo ini, surat, tabel, dan paragraf yang dimaksud dalam laporan pendek ini bagaimana, kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya di hari Kamis ya. Jadi kita santai aja, waktu kita juga banyak. Jadi hari ini tidak ada latihan atau apa, cukup kalian pahami aja sih apa itu tadi editor, apa itu tadi recommendation, apa tadi conclusion, biar kalian paham dulu. Oke, sekian materi dari hari ini. Kita akan sambung tetap di bahasan sama materi laporan bisnis di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.